Sejauh ini sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Jemi untuk menyusun strategi pemenangan ini? Sama seperti calon-calon yang lain pasti Iya. punya strategi. Iya. Dan kita sudah berupaya setiap saat, setiap waktu ada kesempatan sosialisasi dengan masyarakat. Kemudian di dalamnya juga sudah membentuk tim-tim sampai ke tingkat desa. Iya. Oh. Dan itu relatif jalan. Kita juga sudah memiliki sama seperti yang lain, atribut partai, atribut baliho dan lain-lain untuk dipublish kepada banyak orang. Lebih daripada itu, ya saya berusaha untuk mencari sejumlah tokoh yang setidak-tidaknya menguatkan saya, berkunjung, bertemu, mintakan dukungan, mintakan doa, dan hal-hal seperti itulah. Dalam sehari bisa berapa tempat yang dikunjungi Pak Jemi? Ada saat-saat tertentu sampai di atas 10. 10. Ya, 10 titik yang kita bisa jangkau. Pasti kurangi stok hati nih. Ya, saya sudah 200-an titik lah, mendekati 250 lah titik yang jalan. Dalam berapa bulan? Dalam 2 bulan 2 sekian. bulan terakhir ya. Ya, Jadi tidur berapa jam sehari Pak? tetap berusaha tidur ya 5-6 jam, kemudian 1 minggu 2-3 kali mesti tetap olahraga, minimal treadmill lah di rumah. Iya, iya, iya. Karena jaga fisik juga perlu kita lakukan. Itu Pak. Nah, Pak Jemi kan di tengah kesibukan harus sosialisasi kemana ya, harus jaga kesehatan. Adakah tips Pak Jemi menjaga kesehatan Ya, kalau saya selain treadmill ya? seperti bahasa Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat. Jadi kadang-kala susah tetap bikin gembira, bikin senang supaya otak fresh, ketemu dengan orang lain sekaligus dibully, sekalipun dibully, kadangkala dikatakan yang paling rendah sekalipun ya siap menerima dengan senang hati, sehingga Sampai tidak seperti terlalu apa mengganggu. bulinya itu yang Pak Jemi? Kadang-kala kan dibilang, wah dia sudah terlalu tua, itu biasa, memang betul realita. Wah dia tidak berbuat untuk kampung halamannya waktu dalam jabatan. Padahal itu orang tahu nggak mungkin ya toh. Kemudian sudah masuk di medsos kan macam-macam dan lain-lain. Tapi ya risiko dari politik, dunia politik yang saya masuki saya sudah siap hadapi. Sekaligus saya sampaikan, tetap apapun kritik, saran, sekalipun dibully, dihina, tetap menerima saja dengan ikhlas. Kenapa? Karena kita sudah mengikhlaskan diri kita untuk masuk ke dunia politik dan kalau bisa memenangkan, dan akhirnya semua kerja-kerja politik kita akan diabdikan kepada masyarakat banyak. Itu aja pikiran saya, Pak. Supaya tidak stres. Supaya tidak stres. Karena gitu. Nah, Pak Jemi, waktu diajak oleh Ibu Feli untuk gabung dan maju di Pilkada Minsel, apakah Pak Jemi sudah menawarkan bahwa ini loh saya dan saya punya keterbatasan seperti ini, dan bagaimana Ibu Feli pada waktu itu memberikan tanggapan? Memang mesti akui kita kan birokrat. Kalau kita terlalu berlebih berarti tidak terlalu betul waktu menjalani dunia birokrasi. Dan saya sampaikan kemampuan saya cuma sampai sekian, Bu. Selebihnya saya punya kemampuan ini dan ini, pikiran dan hati aja untuk masyarakat. Ibu Feli kan memahami, timnya juga memahami, dan sudah. Dia atur, partainya dia yang atur, yang lainnya dia siapkan. Saya operasional saja, gitu dia cerita. Sosialisasi dan operasional. Nah, Pak Jemi kan pernah bertarung di 2010. Ya. Sekarang bertarung lagi 10 tahun. 15 tahun. 15 tahun yang lalu. Dengan sekarang 2024, Pak ya. Perbedaan berat mananya waktu di 2010 dengan sekarang yang Pak Jemi rasakan? Dulu kan bertarung 6 orang. Sekarang 2 lawan ini. Situasinya berbeda. Berat ringannya juga berbeda. Kalau berat dulu saya baru masuk ke dunia politik kan, dari birokrat murni. Sehingga ya ada jalan-jalan tikus yang saya tidak tahu di dunia politik. Di sisi yang lain yang meringankan saya masih dalam jabatan ketika akan turun. Masih banyak relasi, masih banyak teman yang bisa membantu saya, baik secara dukungan moral maupun material. Kalau sekarang kan saya sudah pensiun, sehingga hal yang demikian
prevalensinya tidak saya dapatkan lagi. Privilege-nya sudah tidak dapatkan lagi. Kalau ada juga 1-2. Tapi yang meringankan bagian terbesar jalan-jalan politik, termasuk jalan tikus yang saya sampaikan tadi, Sudah ditahu. sudah mulai saya pahami. Iya, ya. Sehingga itu lebih memudahkan. Dan sudah hampir setengah perjalanan, saya rasa ya walaupun ada gunung-gunung yang mesti saya lewati, tetapi kalau ada 7 gunung yang harus saya lewati, setidak-tidaknya sudah 3-4 gunung yang sudah saya jalani dan saya bisa taklukkan. Tinggal 3-4 gunung lagi ke depan gimana ya. Nah, Gitu, Pak. tadi kan Pak Jimmy mengatakan setelah didukung oleh Nasdem, Gerindra, terus datang lagi ada partai-partai yang memberikan dukungan. Bagaimana Pak Jimmy meyakinkan mereka? Strategi Pak Jimmy supaya mereka juga terlibat mendukung. Ya, sepengetahuan saya, Iya. kalau bicara tentang partai, rata-rata menginginkan kekuasaan. Iya. Dan mendapatkan kekuasaan itu, kalau dia punya pikiran yang baik, tentu akan diabdikan bagi masyarakat banyak. Partai-partai juga ini menginginkan bahwa ketika orang yang diangkat, ditetapkan, ditunjuk untuk mendapatkan rekomendasi menjadi pemegang mandat dari partainya, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita partai dan cita-cita banyak orang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Saya mendapatkan kesan bahwa teman-teman partai memberikan kepercayaan kepada pundak saya lah untuk dapat melaksanakan amanah itu. Kalau amanah, Pak, saya akan pegang dan mudah-mudahan dengan keyakinan yang penuh saya bisa setidak-tidaknya mewujudkan apa yang diinginkan oleh banyak orang lewat partai, termasuk masyarakat pemilih yang memilih saya, di dalamnya juga yang mungkin tidak memilih saya, tetapi menginginkan ada kemajuan-kemajuan yang bisa terjadi di daerah saya.